Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yoga Prawendra. Saya dari Offering B. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat dan ilmu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat dan bagaimana karakteristiknya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu dan bagaimana karakteristiknya? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu dan bagaimana karakteristiknya? Yang keempat, bagaimana kaitan filsafat dengan sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan masing-masing sistematika tersebut. Yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Plato, filsafat merupakan pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Nah, filsafat sendiri adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Selanjutnya yaitu karakteristik filsafat. Ada 6 karakteristik filsafat. Yang pertama adalah konsepsional. Yang kedua koheren. Yang ketiga memburu kebenaran. Yang keempat radikal. Yang kelima rasional. Yang keenam menyeluruh atau universal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsepsional. Konsepsi atau rencana merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Yang kedua, koheren. Secara singkat, istilah koheren ialah runtut. Bahkan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah bersifat runtut. Dalam arti lain, koheren bisa juga dikatakan berpikir sistematis. Artinya berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling hubungan yang teratur. Yang ketiga, memburu kebenaran. Memburu kebenaran di sini dimaksud dengan kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Kebenaran filsafat ini tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang baru, yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Jadi kebenaran tidak berhenti sampai di sini. Masih akan berlanjut dan berlanjut sampai menemukan kebenaran yang paling benar. Yang selanjutnya yaitu radikal. Berpikir secara radikal tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Berpikir radikal bisa diartikan berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensinya yang terakhir. Berpikir radikal di sini tidak berarti hendak mengubah atau membuang atau menjungkir balikkan segala sesuatu, melainkan dalam arti sebenarnya yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal di sini justru hendak memperjelas realitas. Selanjutnya yaitu rasional. Rasional yang dimaksud di sini yaitu bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis di sini bukan hanya sekedar menanggapi pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis yang digunakan. Selanjutnya yaitu menyeluruh atau universal. Berpikir universal tidak berpikir khusus dan tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. Berpikir filsafat ini harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta, tidak terpotong-potong. Selanjutnya, pengertian ilmu.
Ilmu merupakan usaha untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia. Ilmu berarti hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui atau diyakini kebenarannya. Yang selanjutnya karakteristik ilmu. Ada beberapa karakteristik ilmu. Yang pertama yaitu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak, bersifat objektif. Untuk yang pertama yaitu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Dan itu merupakan milik bersama dan tidak ada yang mengakui ilmu itu punya salah satu seorang saja. Tapi itu milik semua orang. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Biasanya human error. Yang ketiga, bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak bergantung pada pemahaman secara pribadi. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Ada dua karakteristik filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat. Filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kaitan filsafat dengan sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Adalah hakikat yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai sebuah kebenaran dan kenyataan. Dalam perspektif ilmu, ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori terhadap wujud dalam perspektif materi keilmuan. Konsep-konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu. Yang berikutnya yaitu epistemologi, merupakan bagian dari filsafat yang meneliti mengenai asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Melalui pengertian epistemologi tentunya menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan kebenaran. Misalnya seperti apa yang dianggap patut diterima atau sebaliknya seperti apa yang harus ditolak. Aspek epistemologi sendiri merupakan kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta tersebut dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Yang berikutnya yaitu aksiologi. Merupakan teori tentang nilai sebagai filsafat yang membahas apa manfaat dari ilmu pengetahuan manusia. Untuk apa pengetahuan berupa ilmu dipergunakan, apa kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana menentukan objek yang telah diteliti berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana keterkaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma normal. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.